Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwarno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta, Direktur Amara Consulting. Selamat kepada Anda sekalian yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini tentunya kendalanya dan tantangannya sangat besar sekali karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dalam praktek nanti di lapangan, Anda tidak akan bisa melakukan kegiatan KKN secara berkelompok atau melakukan KKN pada satu tempat bersama-sama, tetapi Anda akan melakukan KKN di tempat domisili Anda masing-masing. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana agar Anda bisa melakukan KKN dengan efektif dan efisien, memiliki bobot yang tinggi nilainya, tetapi dari aspek biayanya tidak begitu besar. Saya memiliki tips untuk membantu Anda agar Anda bisa melaksanakan KKN dengan cara yang efektif. Salah satu adalah nilai tertinggi dari KKN adalah ketika peserta KKN memiliki luaran kegiatan yang berupa buku yang ditulis dan buku itu mendapatkan nomor ISBN dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Apakah bisa melakukan KKN dalam waktu yang hanya 40 hari? Menghasilkan luaran sebuah buku yang ber-ISBN? Saya katakan bisa dan sangat mungkin. Mengapa? Karena saya sudah mempraktekannya. Pada tahun 2020 yang lalu, saya juga sebagai salah satu pembimbing KKN di Unisri Surakarta. Bagaimana caranya agar mahasiswa bimbingan saya bisa mendapatkan luaran yang berbobot dari sisi akademis dan juga berbobot bermanfaat bagi masyarakat yang diberikan bimbingan KKN. Berikut akan kami sampaikan beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, mahasiswa yang saya bimbing, saya kumpulkan, kemudian saya tanya, apakah di antara mereka ada program-program yang sama yang akan mereka laksanakan nanti di tempat domisili masing-masing. Dan sebagian besar mereka ternyata punya program atau kegiatan yang sama. Apa itu? Yaitu program untuk melakukan kegiatan pelatihan pendampingan bagi UMKM. Dan yang menarik hari ini adalah karena dalam era digital, maka mahasiswa berkeinginan bisa membantu UMKM dalam meningkatkan omset penjualannya menggunakan media online, menggunakan program-program yang bisa diakses melalui internet. Kemudian saya minta yang punya program yang sama itu berkumpul. Terkumpullah 6 orang mahasiswa, yaitu yang pertama Randy Irawan, yang kedua Muhammad Malindo, yang ketiga adalah Solihatun Nikmah, yang keempat Afina Safira, kemudian yang kelima Suci Handayani, dan yang keenam adalah Mifta Amalia. Nama-nama ini sengaja saya sebutkan agar Anda nanti bisa cross-check langsung di lapangan mengkonfirmasi yang bersangkutan. Langkah berikutnya, setelah mereka saya kumpulkan 6 orang ini, kemudian saya tanya, kira-kira judul apa yang akan disampaikan pada waktu mereka mengadakan pelatihan atau pendampingan terhadap UMKM. Kemudian mereka sepakat mengangkat satu topik, yaitu pemasaran online melalui smartphone, melalui HP. Dari tema ini kemudian
5 orang saya minta untuk menyusun materi yang akan dituangkan sebagai modul yang akan digunakan sebagai sarana ketika pendampingan di lapangan. Maka muncullah ada 6 bab. Karena jumlahnya hanya 5 orang yang saya minta untuk menyusun, maka ada 1 orang yang menyusun 2 bab. Bab yang dituangkan, bab pertama yaitu tentang optimalisasi. Bagaimana menggunakan HP untuk sebagai sarana pemasaran online. Kemudian bab yang kedua, tips pemasaran menggunakan Facebook. Bab 3, tips pemasaran menggunakan Instagram. Bab yang keempat adalah tips pemasaran menggunakan WA Business. Tips yang kelima adalah tips pemasaran menggunakan Google Business. Dan yang keenam, bab yang keenam adalah tips pemasaran menggunakan Marketplace. Saya berikan waktu selama 4 hari mereka untuk menyusun materinya. Pada hari yang kelima, materi dikumpulkan dan diserahkan kepada salah satu peserta atau anggota yang belum mendapatkan tugas. Mahasiswa ini diminta untuk menyusun materi itu dalam satu konsep. Maka mahasiswa ini kemudian tugasnya adalah bagaimana mengkompilasi materi tadi, kemudian didesain, di layout covernya, dibuatkan sampul bukunya. Saya berikan waktu selama 2 hari. Dengan demikian total waktu draft buku itu hanya 6 hari. Kemudian setelah itu draft buku yang sudah ada tadi saya ajukan ke penerbit. Dan penerbitnya kebetulan adalah alumni dari Fakultas Pertanian yang saat ini berwirausaha, yaitu Mas Daromes. Dia punya penerbit yang bernama Romis IC. Kemudian dari Romis IC ini merupakan satu penerbitan buku yang sudah bergabung pada IKP, maka dia bisa mengajukan ISBN. Proses pengurusan ISBN ke Perpustakaan Nasional hanya dalam waktu 4 hari. Dan alhamdulillah ISBN-nya turun dan nanti Anda bisa mengecek ya langsung dengan nomor ISBN 978 625 7599 722. Kemudian setelah itu turun, maka buku tinggal mencetak. Dan saya menggandeng percetakan BUMDes Selomukti yang ada di Gondangrejo. Saya hanya butuh waktu 2 hari untuk mencetak buku ini. Dengan demikian dalam 12 hari bisa membuat satu outcome luaran KKN dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Apakah Anda tertarik? Silahkan, kalau Anda tertarik, tentunya Anda juga bisa melakukan sebagaimana rekan-rekan Anda sebelumnya. Pak Harno, apakah tidak mahal biayanya untuk membuat buku yang ber-ISBN? Saya katakan tidak sama sekali. Kenapa? Pengajuan ISBN itu free, tidak bayar. Hanya karena saya minta bantuan kepada penerbit untuk dicarikan ISBN, maka saya memberikan sekedar kontribusi kepada pihak penerbit. Kemudian untuk mencetaknya hari ini, mencetak buku tidak harus dengan mesin yang besar, tetapi cukuplah menggunakan mesin-mesin yang sekarang ini sangat canggih sekali. Dan untuk buku ini, saya hanya mencetaknya sejumlah 10 buku saja. Kemudian buku itu sebagian dikirim ke Perpustakaan Nasional, kemudian sebagian dikembalikan kepada para peserta, dan sebagian lagi digunakan sebagai arsip di Unisri tentunya. Sangat mudah sekali tentunya. Apakah Anda tertarik bisa melakukan KKN dengan biaya yang efisien, efektif, dan punya luaran yang bisa
digunakan sebagai salah satu sarana agar bobot nilai KKN Anda menjadi lebih tinggi dan berbobot. Keuntungannya dengan membuat buku ini, maka Anda ketika menyampaikan materi dalam pendampingan kepada UMKM, Anda sudah punya buku pegangannya. Dan bagi lembaga tentunya dengan adanya buku yang ber-ISBN sangat membantu sekali di dalam kegiatan lembaga ketika nanti akan mengajukan proses akreditasi. Sehingga ini oleh lembaga tentunya bobot dari luaran bentuk buku ISBN ini sangat dihargai. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tuliskan dalam komentar di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan bisa membantu Anda sekalian kalau ada kesulitan di lapangan. Bersama saya Suharno dari program studi akuntansi Unisri, Direktur Amelia Consulting. Selamat mencoba, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.